Ya, jadi sisa uang 1,3 miliar itu silakan Agus pergunakan untuk kehidupan Agus. Kasihan Agus kita bersyukur sama Allah. Udah dikasih seperti itu. Syukur banget sama Allah. Awalnya saya sudah sering lihat ya di media sosial tentang kasus Agus. Saya lihat bagaimana awalnya saya pikir apaan sih ini kasus ece-ece, anggapan saya begitu kan, karena kan cuma kasus masalah orang buta dibantu sumbangan situ. Terus kok nggak beres-beres berbulan-bulan, malah jadinya makin banyak yang ikut nimbrung kan, saya pikir gitu kan, ini apaan ini. Cuma saya nggak kenal sama Agus juga, dan saya udah lihat, wah udah ada lawyernya, Bang Farhat situ. Saya pikir, wah saya kenal Bang Farhat, nggak mungkin lah saya ambil atau saya motong kan di situ kan. Ya udah, nggak lama Bang Farhat ada menghubungi juga gitu loh, ada menghubungi, terus Bang Farhat ajak mau ikut nggak bantu. Terus saya bilang, oh ya udah kalau ada permintaan dari rekan senior, saya siap, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya Bang Farhat bilang, iya silakan ayo masuk gabung, kita makin banyak makin kuat di situ. Jadi saya pikir tujuan saya masuk untuk membantu agar ini cepat selesai sih, tujuan utamanya di situ. Ya, jadi kalau ada orang bilang mau ikut pansus atau apa, nggak usah, nggak perlu saya di situ. Nih kali ini aja ada kasus gede, buronan 1,5 triliun ditangkap Mabes, klien saya itu Pak Ted Siong, nanti saya nggak akan bersidang di situ ya. Jadi kasus-kasus landmark saya banyak kok, nggak perlu sebenarnya nanganin kasus Agus. Yang saya tahu nggak ada uangnya, dan yang saya tahu pasti saya nggak bakal populer, karena saya melihat masyarakat ini, netizen ya, dalam hal mayoritas itu banyak yang tidak mendukung Agus kalau saya lihat di situ ya. Betul, demi kemanusiaan aja. Kalau enggak, saya nggak bakal mau. Buat apa? Duit nggak ada, kanalitasnya nggak dapat, dimusuhin malah di situ. Tapi yang namanya kita mau bela orang, keadilan ya, walaupun dimusuhi, walaupun banyak resikonya, kita harus berani. Kalau nggak berani, jangan jadi lawyer. Hari ini Bang Alvin juga menginisiasi untuk Agus melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bunda Suci. Mungkin seperti apa pemeriksaan yang dijalani? Ya, jadi saya lihat ketika saya lihat Agus, yang dibutuhkan paling utama itu sebenarnya bukan uang. Tapi uang itu hanyalah sebuah alat untuk bagaimana dia bisa mengobati matanya dan luka bakarnya. Jadi saya pikir, oke, uang kalau menurut Bang Farhat kan masih dalam proses hukum ya Bang ya, jadi akan makan waktu. Jadi saya pikir bagaimana saya mencari pendana atau pemilik rumah sakit meminta layanan dari mereka. Dan kalau mereka nggak bersedia atau kekurangan sekalipun, saya pribadi akan nambahin. Tapi syukurlah saya ketemu sama Pak Ali Hanafi ya, dan Asok Aguan, mereka bersedia membuka Rumah Sakit Suci itu untuk pengobatan Agus, dan dibilang silakan berobat sampai sembuh. Bang, ini kan dengannya abang ini masuk dalam membantu Agus, banyak yang juga yang memuja juga abang. Betul. Di Instagram komentar netizen sendiri, kamu abang menanggapinya seperti apa? Ya, saya menanggapinya sebagai seperti ya anjing menggonggong kafilah berlalu aja. Karena gini loh, ya yang namanya kita bantu orang, kita bantu si A lawan B. Ya, A seneng sama kita, B pasti nggak seneng di situ. Jadi nggak mungkin di dalam setiap hal yang kita lakukan itu kita selalu menuai pujian. Pasti ada pihak yang nggak setuju atau pihak yang kontra, ya kan. Tapi coba balik lagi, telusuri. Kalau Agus ini adalah Anda, atau adik Anda, atau saudara Anda, atau orang tua Anda yang mengalami seperti Agus ini, kira-kira Anda butuh nggak bantuan uluran tangan dari orang? Nah, kalau ada orang yang membantu terus orang itu diinjek-injek, orang itu diintimidasi, nanti kalau kalian kesulitan mau minta bantu ke siapa? Karena orang itu akan takut untuk membantu nantinya. Nah, ini yang harus dicamkan. Mungkin bersambung tadi dari hasil pemeriksaan, katanya Agus akan melakukan pemeriksaan lanjutan di Singapura. Jadi ekspertis dari rumah sakit kan berbeda ya. Kalau tadi yang dibilang oleh Rumah Sakit Suci, mereka ini hanya bisa sampai tahap kornea ya tadi. Nah, masalahnya adalah untuk melakukan operasi mereka tidak punya alat peralatannya dan ekspertisnya di Suci. Yang punya itu hanya di JSC dan di Singapura. Ya.
karena saya atau keluarga saya atau relasi saya tidak pernah ada mengalami hal yang serupa seperti Agus, jujur kita bingung mau ambil JSC atau Singapura. Tapi apapun itu nanti balik keputusan sebenarnya ada di Agus dan keluarga, bukan di saya. Jadi kalau Agus bilang ya udah saya ke JSC ya kan. Nah, kalau JSC ada biaya sekalipun seperti yang sudah dikomit, 9 naga itu akan ambil alih biayanya. Jadi akan dibayarkan. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah khawatir. Dari 1,3 miliar itu untuk masuk ke pengobatannya udah beres. Sudah ada pendonornya. Ya, jadi sisa uang 1,3 miliar itu silakan Agus pergunakan untuk kehidupan Agus. Dia mau bikin kos-kosan kek, dia mau bikin warung kek, ya kan? Yang dimana uang itu bisa mencukupi kebutuhan hidup dia, gitu loh. Sehingga kedepannya tidak menyusahkan masyarakat lagi. Itu yang saya inginkan. Bagaimana ada sampai 9 naga bisa mau membantu full benar-benar pengobatannya? Awalnya gimana Bang Alvin? Obrolan sama salah satu. Ya, jadi 9 naga ini terutama PIK ya, Pak Aguan ini sebenarnya saya ada beberapa kasus sebenarnya awalnya yang bertolak belakang sama mereka. Jadi saya bantuin korban, serang mereka atau berpihak yang berseberangan. Tapi di dalam hal ketika dalam proses hukum kami bertemu dan kami menyesuaikan visi dan beliau bersedia memberikan ganti rugi kepada klien saya di situ ya. Dan karena ganti rugi sudah diberikan, bahkan ada salah satu klien saya perusahaannya dibeli oleh Agung Sedayu, sehingga otomatis saya menjadi retainer dari perusahaan tersebut di situ ya. Jadi kita mempunyai hubungan kenal lah gitu ya. Kalau dibilang hubungan keluarga enggak, hubungan bisnis juga tidak. Pak Aguan maupun PIK tidak pernah bayar saya sekalipun untuk menjadi kuasa hukum mereka. Yang ada karena kami kenal, saya melihat bahwa mereka ini punya jiwa sosial membantu. Karena saya dengar antara 9 naga itu antara Aguan dengan Antoni Salim yang punya Indo Food sama si Sinarmas ya, Indra Wijaya, itu mereka membentuk yayasan yang namanya Yayasan Buddha Suci ya. Dan Yayasan Buddha Suci itu membantu orang-orang miskin dan orang-orang sakit yang tidak memiliki biaya. Nah, jadi karena saya melihat bahwa Pak Agus ini masuk dalam kriteria tersebut, saya memberanikan diri untuk berbicara dengan mereka. Ya, ketika saya sampaikan, mereka dengan senang hati bilang, "Oh, itu memang tugas yayasan kami. Bukan cuma kamu, Vin, bukan kamu pun, orang lain kalau datang ke kami minta kalau memang sesuai dengan visi misi kami pasti kami bantu." Di situ. Tadi sempat Agus menyinggung soal pengen operasi kulit juga. Mungkin ada yang dijulukan nggak sih antara mata atau kulit? Antara mata sama kulit nggak ada perbedaan. Kalau dalam hal donasi atau pelayanan kesehatan gratis akan diberikan tetap oleh Yayasan Buddha Suci atau oleh Bapak Aguan. Nanti akan dijulukan yang mana ya, Bang? Kenapa? Akan dijulukan yang mana ya, untuk mata atau kulit? Itu semua terserah dari Agus dan keluarga. Ya kan yang mengalami beliau, dia yang tahu mana lebih dulu yang urgent atau dua-duanya mau dijalankan sekaligus, silakan. Agus dan keluarga sudah tidak perlu khawatir tentang biaya, all covered di situ. Alvin, apakah ini meng-cover penyembuhan Agus dari awal sampai sembuh ya, Kak? Betul. Untuk donasi Agus yang sedang ramai diperjuangkan di 12 pihak ini ikut ingin cover juga, Bang? Jadi kalau yang dari 1,3 sekarang ini sedikit pun nggak usah masuk ke dalam pengobatan karena pengobatan sudah dibayar full. Sudah dibereskan di situ, sudah ada pendonornya. Nanti terserah antara Bang Farhat sebagai kuasa hukum karena yang mempertahankan dan memperjuangkan tersebut adalah Bang Farhat dari awal. Saya tidak tahu dan saya tidak belum diupdate untuk seperti apa, biar Bang Farhat dengan Agus saja itu. Agus, mungkin perasaan kamu atau tanggapan kamu setelah kamu mendapat begini banyak bantuan, mungkin sekarang seperti apa perasaan kamu? Perasaan Agus sangatlah bersyukur sama Allah. Udah dikasih seperti itu. Bersyukur banget sama Allah.
Nah, setelah lu dapat bantuan gini kan tetap aja maksudnya kisru uang donasi 1,3 M itu kan masih terus bergulir nih, bahkan kamu juga sudah dilaporkan oleh Pablo. Mungkin kamu sendiri masih fokus nggak sih sama 1,3 M itu, atau memang fokus sama kesehatan kamu yang sudah dibantu oleh banyak orang ini? Sekarang lebih fokus kesehatan. Lebih fokus kesehatan. Untuk kisru donasi 1,3 M bagaimana, Gus? Nanti orang yang ditanya itu kita jelasin.